Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kreatif. Apa kabarnya? Di kesempatan siang hari ini di edisi Selasa 13 Mei 2025 ya. Harapannya sahabat kreatif dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Wah. Sahabat kreatif, asik nggak sih ya, kemarin itu kalian itu punya masa liburan 3 hari ya, dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Wah, enak dong ya bagi sahabat kreatif yang pergi berjalan-jalan ya kan, mengunjungi tempat-tempat rekreasi yang bikin suasananya santai, karena beberapa hari atau mungkin lebih ya kalian itu melakukan aktivitas yang membuat kalian itu jenuh tentunya. Tentunya dengan masa liburan yang 3 hari itu kalian bisa merilekskan pikiran ya. Wah, asik dong ya. Dan sahabat kreatif, tentunya kita tahu ya, kemarin itu dari hari Sabtu, Minggu, dan juga Senin ya, pastinya tempat-tempat rekreasi yang memang favorit banyak ya dikunjungi oleh para untuk mengambil masa liburan ya. Wah, seperti di Sumatera ya, tempatnya di Rantau berapa ya, di Perapat cuti bersama ya. Wah, itu ya, jadi itu banyak cuti bersama. Aku bisa menemani kamu Bagi yang cuti. bersama. Iya, tapi aku senang bisa menemani kamu dari hari Sabtu kemarin. Hari Jumat, jadi menghabiskan waktu berdua. Oh iya dong. Apalagi bukakan hati, lembutkanlah jiwa kan? Karena Jadi aku seru pengen ya. membuka hatiku, lembutkanlah jiwa gitu. Iya, sudah ya. Jadi walaupun para sahabat kreatif mungkin sebagian menganggap ya kan, bahwasanya seorang Bang Ari Ilham itu orang julid ya bagi mereka. Nggak apa-apa, yang julid untuk mereka, tapi tidak untukmu. Oh iya dong, makanya ya, bagi sebagian sahabat kreatif silahkan aja kalau menganggap Bang Ari itu orang julid. Tapi bagi malah sahabat kreatif ya kan, Bang Ari itu adalah orang spesial. Yes. Iya, tapi ini dibandingkan orang julid, yang orang penebar pesona lebih setia orang julid. Oh iya jelas, karena kalau Iya orang kan? tebar pesona, dia hanya berkata-kata setia itu ketika sedang bersama yang diincar-incarnya. Tapi di belakang itu dia akan menebar-nebarkan pesona di tempat-tempat yang lain ya. Karena hidup itu tak seindah dengan kata-kata apa yang kita sebarkan, ya kan? Tapi pembuktian Iya yang perlu. dong. Jadi seperti itu ya. Kalau orang tebar-tebar pesona itu setianya itu hanya beberapa saat sahabat kreatif ya. Hanya misalnya teleponan, durasinya itu paling lama itu 2 jam. Ya udah 2 jam itu dia akan mengatakan bahwasanya dia setia kepada kalian. Tetapi jam-jam berikutnya atau detik-detik berikutnya dia akan mencari mangsa baru. Wah, ngeri ya. Apalagi nih, misalnya bilang gini, abang, nanti malam kita video call ya, atau kita teleponan ya. Udah, itu kan selesai kan. Dia bilang, iya boleh, jam berapa? Jam 10. Oh,
jam 10 jangan deh. Kalau jam 10 takutnya ntar jam 11 atau jam 12 abang ketiduran. Padahal itu kan cuma akal-akalan dia. Nah, gimana kalau kita jam Iya. 9 aja? Kenapa? Jam 9, jam 11 aku pamit nih tidur. Padahal aku sama yang lain sampai cari selingkuhan gitu. Iya kan? Kan kebanyakan cowok kan seperti itu. Apalagi kalau kita bilang ke era cowok 2000 2000-an, 2012. Tapi di zaman game sih sekarang apa masih berlaku seperti itu nggak tahu lah. Iya, iya, makanya itu. Jadi dia setia itu hanya beberapa saat ketika bersama incarannya itu. Tapi setelah itu dia akan mencari incaran baru ya. Wah, Iya. Makanya kalau orang seperti ini mendengar lagu tadi nggak cocok. Bukakan hati, lembutkan jiwa. Gimana dia mau lembut oh nggak jiwa cocok. sama pasangannya aja dia nggak bisa setia. Apa yang dilembutkan? Iya, Ya kan? Kecuali lagu yang pertama tadi ranting yang patah. Iya, itu cocok buat dia ya karena itu. dia sering mematahkan ranting kekasihnya. Iya kan? Tiap hari nih, Jadi seperti jangankan itu. kan seperti lirik lagu deh. Jangankan burung yang terbang, ranting pun tak ingin patah kan? Apalagi aku yang Iya. lupa lagi aku liriknya. Pokoknya seperti itulah. Yang bernyawa ya Aku juga masih punya ah, perasaan. iya, jadi seperti itu kan. Makanya bilang jangankan burung yang terbang, ranting pun tak ingin patah. Begitu juga bukakan hati, lembutkanlah jiwa. Kembalilah padaku. Gimana dia mau kembali? Kalau dia udah tebar pesona di tempat lain. Ya, dia akan mencari mangsa baru yang bisa ditaklukkan ya. Eh, Wow. eh. Oke, ini tadi dikirim ini oleh operator. Seorang itu selalu mengharapkan orang yang dicintai yang pertama kali memberinya semangat. Dalam hal apa kamu itu bagi sahabat kreatif? Pentingkah hal tersebut? Coba ulang ya. Seorang itu selalu mengharapkan orang yang dicintai yang pertama kali memberinya semangat dalam hal apapun itu. Bagi sahabat kreatif, pentingkah hal tersebut? Paham ya? Nah, itu dia ya. Ini aku singkat, ini temanya. Iya. Oke. Ini temanya. Jadi bagi sahabat kreatif ya yang ingin menanggapi tema sebelum request silahkan aja di nomor call center kita di 051 94 78 90 11 ya. Malah tunggu sampai nanti pukul 2 siang ya. Jadi bagi sahabat kreatif penting nggak sih hal itu ya? Seseorang itu yang sahabat kreatif harapkan memberi semangat dalam hal apapun ya. Wah. Tetapi kalau bagi Mala sendiri ya, penting sih penting ya. Tetapi ada lagi yang lebih penting ya. Siapa itu? Orang tua ya. Karena kalau orang tua dari dari kita kecil ya selalu memberi semangat dan hal-hal yang membuat kita itu harus bisa melewatinya. Tetapi jika seseorang itu memang ya kita mencintainya dengan tulus, juga menyayanginya dengan sepenuh hati ya. Tetapi selagi dia itu masih menjadi seorang kekasih, itu kalau bagi Mala semangat dari dia itu atau ucapan tetap semangat itu adalah hal nomor 2 ya. Tapi bagi sahabat kreatif mungkin lebih ini ya, mungkin lebih penting atau gimana ya, kita tunggu ya tanggapan dari sahabat kreatif di nomor call center kita ya. Oke.
Ya. Tapi jika bilang beri semangat dari orang yang baik yang kita kasih ataupun orang terdekat, biasanya kalau lebih selain orang tua, jika kita bilang kalau ini dari sisi ini dulu ya, kita nggak bilang dari sisi kehidupan rumah tangga. Kalau dari sisi yang lain ya, sahabat itu yang selalu menemani, yang selalu memberi dia semangat, baik sahabat maupun orang terdekat kita. Itu biasa yang sering terjadi ya, karena biasa kalau teman terbaik akan selalu mendukung temannya dan juga selalu mengarahkan ke jalan yang baik. Begitu juga dengan pasangan kekasih yang baik, dia pasti akan mengarahkan pasangannya ke jalan yang lebih baik demi masa depan dia, demi keberlangsungan kehidupan dia untuk kehidupan dia nanti. Karena jika berumah tangga bukan hanya sesaat, tapi itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu hanya kontrak atau hanya sesaat aja. Iya, Sekarang karena bukan hanya banyak rumah aja ya. bisa dikontrak, pernikahan aja bisa dikontrak. Nikah pun bisa nikah kontrak ya. Iya. Nikah pun hanya bisa nikah kontrak ya. Wah, kalau Asal punya zaman uang dulu ya. oke lah rumah yang dikontrak, tetapi sekarang pun tidak hanya rumah yang dikontrak, tetapi istri pun ada istri kontrak ya. Oke, mungkin itu salah satu tema kita di siang ini ya. Seperti sebenarnya kalau dibilang ke tema ini hampir searah dengan lagu yang kedua tadi ya. Bukakan hati, lembutkanlah jiwa, kan ketika si cowoknya melakukan satu kesalahan tetapi dia ingin meminta maaf kepada pasangannya, tapi karena pasangannya dia udah keburu pergi, jadi pada akhirnya kan dia meminta agar ceweknya untuk kembali lagi bersama dia. Kalau yang pertama tadi kan ini kan masa si pasangannya yang disakiti, lalu hingga dia berulang kali dipatahkan hatinya hingga terluka. Ya, memang ya bisa dibilang ya syair-syair lagu yang kita dengarkan itu, jika kita mendalami dan menghayati itu, bisa dibilang ya sedikit banyaknya itu pasti mengarah ke hal pribadi kita sendiri ya, jika memang sahabat kreatif mendalaminya. Tetapi jika sahabat kreatif hanya mendengarkan sekilas, itu hal yang biasa ya. Karena setiap lagu itu pasti punya maknanya sendiri, punya penafsirannya sendiri seperti apa. Karena kita kan bukan hanya sekedar mendengar, tapi penuh penglihatan apakah lagu tersebut mengenai dengan perasaan kamu sendiri atau enggak, itu tergantung dari kamu sendiri. Makanya kan sebagian orang ketika dia mendengar lagu favoritnya dia, penyanyi yang dia suka, pasti dari si penyanyi tersebut pasti di antara satu mengenai dengan perasaan si pendengarnya itu sendiri, karena lagu tersebut diciptakan oleh si penyanyi bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk dilemparkan ke pasar agar si penikmat itu sendiri bisa mengalami ya, baik dia sedang galau maupun dia sedang senang saat bekerja atau seperti apa saat dia lagi sama sahabatnya atau bagaimana. Makanya dalam percintaan juga ada tergantung lagu-lagu seperti apa. Kalau kita bilang ke lagu zaman sekarang dengan dulu, lagu zaman dulu memang lebih cenderungnya ke masalah kehidupan kalangan masyarakat pada umumnya. Tapi kalau sekarang, kalau kita bilang mana yang viral itu yang jalan. Seminggu kemudian atau sebulan kemudian lagu yang viral ini udah sama tinggal. Tapi kalau lagu dulu mau viral mau enggak, yang penting sesuai dengan hati pendengar itu sendiri. Makanya coba lihat yang viral-viral ini, atau begitu hati mereka sedang gundah gulana, udah mereka pasti cari lagu yang sesuai, nggak mesti lagu viral lagi. Ya, karena bisa dibilang ya lagu-lagu lama itu tidak akan memudar ya, tetap
ini tetap tetap bersemi walaupun ya tidak viral, walaupun tidak sepopuler lagu-lagu sekarang ya. Lagu-lagu sekarang itu kan sedikit aja syairnya yang agak-agak gimana gitu ya, langsung jadi gitu ya. Kayaknya yang menciptakan lagu kayak ini ya, asal jadi aja udah, yang penting viral, populer, udah gitu kan. Tapi tidak ini ya, apa namanya itu, tidak meresapi apa artinya. Tapi gini, aku jangan salah tafsir dulu, jangan bilang nanti aku nggak mengizinkan mendengar lagu baru, terus aku nggak menerima kemajuan zaman. Enggak, ini kan cuma aku bilang. Nah, Aku itu bilang gini, jangan sampai nanti omongan aku dipelesetkan lagi. Oh, ini bahaya juga Anda. Belum juga aku ngomong. Oh, nah ini bisa ini. Runyam semuanya. Aku nggak bilang lagu sekarang bagus, bukan nggak bagus lagu sekarang enak didengar. Cuman aku bilang kalau didengar yang viral-viral kan cepat kali hilang, beda sama yang dulu. Silakan. ya. Cuman aku nggak bilang kalau lagu sekarang nggak boleh dengar. Kita kan harus siap dengan kemajuan zaman, dengan perubahan zaman juga. Beda generasi, si penyanyi juga pasti akan berubah kok. Jadi kita harus siap dengan itu semua. Jangan sampai nanti bilang, setiap dia siaran pasti dibanding-bandingkan penyanyi dulu yang sekarang. Enggak. Ya, jadi ya kita mengikuti perkembangan zaman dong, sahabat kreatif ya. Jika memang kita itu harus mendengarkan lagu-lagu yang sekarang ya udah gitu. Tapi yang pastinya lagu-lagu yang viral itu kan cepat terhapus ya kayaknya. Udah gitu. Paling lama itu beberapa bulan, setelah itu udah diem gitu kan, nanti ada lagi yang baru. Jadi gitu ya. Mungkin kalau sahabat kreatif masih ingat lagu waktu dulu tuh, lagu Odin Sedunia, mungkin kamu ingat ya, kan itu lagi viral-viralnya tuh kan. Tapi kalau mendengar untuk orang saat lagi kasmaran kan nggak cocok. Tapi kalau untuk orang kasmaran nggak bisa. Tapi kalau untuk senang-senang sih lagu Odin Sedunia bisa. Gitu. Iya. Kalau sekarang kan percintaan ada di ini ya, mungkin mereka bisa belajar dari ini juga kan, di sinetron yang mereka tonton. Aku nggak, nanti jangan dibilang aku nggak izinkan mereka nonton, enggak juga. Kalau karena sekarang percintaan kan ambil di ini, akhirnya yang herannya buat kejadian nyata. Silakan itu kalian, mau kalian bawa kemana ya hidup kalian juga. Aku nggak melarang, aku bilang nggak boleh. Silakan, mau kalian hidup seperti dalam sinetron itu percintaan, silakan. Nanti mau ada kasus-kasus saling menyingkirkan, menyenggol itu juga silakan. Yang penting nyaman aja ketika dijalani. Makanya hidup ini nggak seperti telenovela, nggak seindah apa yang kita ceritakan, tapi pembuktian harus diusaha. Nggak ada yang instan hidup ini. Mie instan aja dibuat butuh waktu, apalagi hubungan itu ketika dijalankan juga ada waktunya. Harus saling mengerti, saling mengisi satu sama lain, harus mengerti kondisi si pasangannya, baik cewek mau cowok. Karena kalau ego yang bertahankan, belum kamu menikah udah hancur duluan. Mungkin lagi pacarannya lagi enak-enaknya, pas ketika udah menikah, yang ada setelah seminggu berjalan, karena mungkin malam pertama udah sebulan ceweknya, istrinya hamil, pasangannya biasanya timbul cepat bosan itu dari si cowoknya sendiri. Karena kenapa? Dia lihat ceweknya udah agak kusut, pada akhirnya kan selingkuh lah yang terjadi. Iya, banyak ya kayak gitu. Cabut. Oke, kita baca dulu. Enggak, benar. Benar ya? Kita baca dulu yang komentar. Kita tengok dulu apa komentarnya. Sebentar.
Hai Kak Mala dan Kak Aril. Hai juga. Menurut Hai juga. Putri, tunggu, bentar. Orang yang paling penting adalah nomor satu. Itu pacarku. Karena dia itu lucu dan selalu membuat aku tersenyum. Dan kalau cewek seperti aku masih mementingkan cinta, lagu yang terdalam. Makasih. Oke, makasih kembali. Yakin jika Apa iya? pacar putri Apa iya? pacar putri itu yang selalu membuat dirimu tersenyum. Apa iya? Tapi tidakkah dirimu merasakan ada kejanggalan-kejanggalan? Tapi aku nggak tahu siapa pacarnya dia karena aku nggak kenal juga. Ya, kita nggak tahu ya siapa. Tapi aku jadi teringat salah satu penyiar ketika aku bilang begini. Ketika itu di programnya dia kan, ini penyiar radio ya. Dia bilang begini. Ya. Ketika kita pacaran itu baik RDR maupun dekat, indah banget. Seolah-olah kita ini dalam genggamannya. Aku bilang, aku nggak percaya. Aku buat tag di situ kan. Karena 75% kita menjaga pasangan orang. Akhirnya itu penyiar ngamuk. Ya. Ngamuk dia. Ya udah. Akhirnya kan pendengar yang lain bilang, Kak, itu kan komentarnya dia. Kenapa kakak yang panas? Kalau begitu mending dia yang siaran, kakak yang berkomentar. Aku bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang, Mas, enggak semua, dibilang sama dia kan. Enggak semua omongan Mas itu kan asumsinya Mas, dibilang sama dia. Karena kenapa? Mas bilang 75% itu calon orang, 25% milik kita. Banyak kok dari teman-teman itu yang pacaran berhasil. Aku bilang, terus aku coba lanjut komentar itu. Aku kirim lagi, enggak juga. Ketika dia pacaran 5 tahun, 2 tahun, ujung-ujungnya menikah sama orang lain. Karena kenapa? Mereka putus dengan jalan, chemistry mereka hilang, rasa jenuh ada, kok hubungannya begini-begini aja. Yang kedua, restu orang tua, mau dibilang apa? Iya. Iya kan? Makanya. Sekarang Iya, gini, simpelnya gini aja lah. Simpel gini. Ketika Mala dulu pacaran sama siapa? Katakanlah sama Daus. Tapi sekarang Mala nggak menikah sama Daus kan? Menikahnya sama orang lain. Iya. Itu artinya Daus jaga istri orang kan? Iya, bener banget. Benar kan nih Jadi, aku bilang? Jangan sampai nanti dibilang aku bener. curi lagi. Bener dong, karena menikahnya kan enggak sama Bang Daus, tapi nikahnya sama orang lain. Ya tentunya Bang Daus itu menjaga istri orang dan memperhatikan istri orang. Enggak, ini pendapatku. Jangan diiyakan juga. Nanti udah dibilang selalu asumsi dia kan. Itu pendapatku aja. Aku pernah kok kayak gitu. Ini pengalaman aku aja ketika di Bandung COVID-19. Karena aku kenal sama dia 2020 bulan Ramadan. Setelah Lebaran Haji akhir 2020 dia menikah sama orang lain. Sekarang dia udah punya anak. Calon suami dia anak Tasik. Padahal aku pacaran sama dia dari bulan Ramadan. Terakhir bilang sama dia pas menjelang Lebaran, dibilang gini, panggil apa buat aku? Kalau aku panggil sayang ya buat terus panggil apa? Aku bilang rahasia lah, nggak boleh. Aku bilang sekarang. Sampai bilang sama dia, kalau nggak kita ketemu aja lah. Nanti pas ketemu bilang sama aku panggilannya apa. Ya udah, aku bilang kan, setelah ketemu, akhirnya kita ketemu terus bilang sama dia,
pas waktu itu aku silaturahmi ke rumah dia bareng sama teman. Akhirnya teman aku bilang, kamu mau tinggal nggak sini? Nggak usah, aku pulang aja. Dibilang sama dia, udah tinggal aja, kan bisa pulang nanti malam, bilang sama dia kan. Nggak apa-apa, nggak ini sama tetangga, kita juga belum nikah, aku bilang. Akhirnya pulang, sudah pulang ke rumah, 2 jam kemudian telepon, ceritalah dia, keluarga dia senang kan. Udah, akhirnya pas keluarga dia udah kasih restu, udah semuanya, Lebaran haji, aku coba pulang ke kampung, lihat orang tua, karena keponakan yang kecil ini kan, setelah keponakan lahir, balik ke Bandung, infonya, Ri, cek kamu menikah, hah? Kita belum putus kok dia malah menikah sama orang lain. Katanya orang yang melamar dia datang ke rumah, nginap di kampungnya dia. Alamak, aku bilang, belum apa-apa putus juga, enggak, malah dia nikah sama orang lain. Akhirnya duduklah aku, kayak gini kalau lama kita nggak gerak cepat. Yang kedua, kalau kita bilang kita pulang kampung sebentar, lihat keponakan lahir, akhirnya pas balik diambillah sama orang. Akhirnya timbullah nyesal aku jaga istri orang. Kalau aku biarin aja dia nggak ini sama orang lain dari awal. Itu dia. Jadi memang iya sih kalau kita pikir-pikir ya, pacaran ya, walaupun di depan kita itu dia bermanis-manis ya kan, dengan ya coba-coba memperhatikan. Tapi kalau cewek yang seperti itu, dia pasti di belakang kita tuh pasti ada yang lain-lain ya. Jadi setelah si cowoknya ini pergi pulang atau mencari uang di luar, ujung-ujungnya dia juga akan mempublikasikan hubungan dia yang gelap itu ya. Intinya si cowok ini menjaga istri orang, calon istri orang. Karena yang Begitu juga aslinya dengan si dia cewek, tidak ya. bisa tidak bisa menjaga ya. Kecuali nih, kalau kamu ingin cowok kamu benar-benar, buatlah satu ikatan, apa, tunangan, agar kenapa cincin yang di tangan dia itu nggak bisa melayap kemana-mana. Nah, apa ya, benar Gitu. banget. Nah, buatlah ikatan seperti itu. Kalau dia nanti dia mau coba apa selingkuh, udah nggak bisa. Contoh ini aja lah, kalau kalian pernah nonton Asmara Game Z ya, kalian ingat Jordan? Pasti tahu kan. Biasanya kalau orang benci sama dia dan perannya Jordan ini, pasti mereka skip. Mereka pasti skip nih di adegan ini. Karena kenapa? Aku yakin karena di sini terjadi perselingkuhan. Padahal Amanda lagi sakit, bukan Iva Amanda ya, tapi Amanda di film ini ya. Jadi si Amanda lagi sakit, gangguan jiwa lagi gitu lah kan, mentalnya lagi rusak. Apa yang terjadi? Malah si Jordan ini selingkuh. Makanya misalnya nanti kan tadi kan yang aku bilang kita menjaga pasangan orang. Nah, begitu juga dengan si Jordan ini kan. Si Jordan ini padahal dia udah ada istri, tapi dia malah justru berselingkuh. Kenapa dia berselingkuh di sini? Pertama, dia mengalami kebosanan. Begitu juga dengan si cewek ini, si dia. Padahal ketika itu dia belum bercerai dengan lakinya. Nah, tapi tiba-tiba karena dia bertemu dengan si Jordan ini, mereka tukar nomor, perselingkuhan lah yang terjadi. Jadi buatlah satu ikatan yang menjerat pasangan kamu agar kenapa? Agar dia nggak bisa berpaling. Ya, nggak bisa kemana-mana intinya. Ya. Oke deh, sahabat kreatif ya. Kita ke lagu dulu. Ada pesan. Bentar, gini deh aku nih. Oke, baca dulu. Nanti kita ke lagu terus. Iya benar. Arianto ada di Bekasi. Halo, Hai, menurut aku Buhar. kau itu nggak serius. Kau itu nggak serius tuh. Buktinya dia diambil sama orang kan, makanya sesuatu itu akan berjalan sesuai apa yang ada di dalam niat hatimu. Satu kata yang ingin ku ucap itu mah
DL lo untuk orang suka berprasangka buruk, lelaki biadab. Terima kasih. Sama-sama. What? Ngeri ya. Aduh, Itu kan kacau deh. itu kan komentar dia. Kalau aku sih nggak masalah. Karena kan yang merasakan kan aku, yang mengalaminya kan aku juga. Kalau dibilang aku nggak ini kan yang tahu cuma aku. Wow. Kalau dia menjalankan berpendapat dia seperti itu kan hanya dia komentarnya dia. Aku sih kan ada aku bilang dari itu menurut aku kan aku nggak aku bilang semuanya atau bagaimana. Tapi yang jelas kalau aku sih ini aja karena udah aku rasakan sendiri ketika aku kena penyakit lambung 2012, aku juga ditinggal saat aku di rumah sakit itu. Saksinya waknya sendiri kok yang bilang kayak gitu. Bilang waknya apa, kamu putusin aja sama keponakan saya, buktinya dia selingkuh sama orang lain. Aku nggak tahu sekarang dia udah nikah apa belum, kecuali yang benar-benar aku sampai sekarang aku masih ingat sama ini, kebetulan bapak dia diskolektor. Dia itu terkena penyakit jantung sampai harus pasang ring agar dia bisa bertahan. Ketika aku sakit dia juga ada. Sampai sekarang aku masih ini. Sempat ketika itu teringat sama dia setelah apa ya waktu itu ya. Pas aku waktu ada di Bandung waktu itu. Di Bandung udah kerja udah ada. Tiba-tiba aku teringat sama dia. Apa dia masih hidup apa enggak aku juga nggak tahu. Jadi seperti itu ya. Biasanya kalau orang yang berkomentar buat orang lain dia sendiri karena benci dengan kaum sesuatu akhirnya dia aku nggak sejalan lagi sama dia itu. Karena kalau yang berkomentar ini biasanya berbalik ya. Biasanya orang yang komentar ini juga lebih parah dari aku, nggak setia sama satu orang. Seperti itu ya. Oke deh, kita pulang dulu ya. Kalau dia setia buktinya kan dia udah ini kan udah menerima apa yang ditawarkan oleh orang yang menyukai dia, tapi buktinya kan dia enggak. Karena dia punya sentimen dengan orang tersebut, punya masalah pribadi yang belum diselesaikan. Karena kita kan mencintai anaknya, bukan nggak ada urusan dengan paknya. Mau paknya apa, itu kan urusan bapaknya dia. Urusan kita kan, kalau si perempuan itu udah jadi milik kita, udah ya kita nikahin atau jadi pacar kita kan, tinggal dari kita mau kita arahkan kemana. Kecuali kita menyamakan dia sama bapaknya sama, nggak bisa kayak gitu. Oke, kita dengar ya dulu ya dua lagu ya. Adanya apa tadi ya? Aku lupa lagu yang diminta pertama tadi. Terus yang kedua Jamrud Lelaki Biadab. Yang kemana-mana tetap di Gelora Radio, Suara Kreativitas. Suara Kreativitas.